Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiang beli namian, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan, sehingga kita kumpul di tempat si alhamdulillah barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan alam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan lafaz salawat tadi kita diberikan syafaat oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muallim kita Ustadz Haji Muhammad Hudori LC MSY, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Untuk dimaklumi bahwa kajian malam Senin atau pembahasan kitab Kifayatul Atqiya masih bertemakan tentang sebelumnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa sila kita bareng-bareng baca salawat. Dalam hal ini akan dipandu oleh Muhammad Tazwin Mansur. Kepadanya dipersilakan. Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah wa nadimna ya langsung saja kajian malam ini tentang tema ikhlas, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya
yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Hudori LC MSc. Kepada beliau kami persilahkan. Selatan dan nitip kan apa kursi dan nitip rapatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة المحترمين جماعة kaum muslimin muslimat hafizakumullah. Pertama, dia mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Terlebih nikmat yang paling banyak kita rasakan dalam setiap harinya ialah nikmat kehidupan dan nikmat kesehatan. Maka jagalah dua nikmat tersebut, karena dia di antara nikmat yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan baginda Rasul yang mulia melalui hadisnya, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser satu langkah pun dari kaki manusia nanti pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi fima afnahu. Umurmu kau pergunakan untuk apa? Wa an jasadihi fima ablahu. Kesehatanmu kau pergunakan untuk apa? Dan semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan datang suatu masa di mana pada hari itu merupakan hari yang baru. Ya, bukan hari di kehidupan dunia, tetapi dia merupakan hari yang baru, di mana pada hari itu semua lisan membisu, tidak bisa berkata apa-apa. Ya, yang semua lisan akan membisu pada hari itu. Ya, kaki dan tanganlah yang akan berseru, dan tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah yang mampu menipu. Ya, maka pada hari itu adalah hari pembalasan yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan di hadapan semua makhluk akan hal perbuatan yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka baik yang kita lakukan, baiklah yang akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jikalau keburukan yang kita lakukan, maka keburukan pula yang akan dipersaksikan nanti di hari kiamat. Maka oleh karenanya hadratal muhtaramin rahimakumullah, kehadiran kita bersama di tempat ini semoga mampu ya menjadikan kita sebagai manusia yang mau merenung dengan akal pikirannya, mau merenung dan berpikir tentang apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai bekal kepulangan kita nanti. Maka semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu wasilah, jalan untuk kita menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua yang hadir di tempat ini akan dimasukkan ke dalam golongan yang mendapatkan keberuntungan baik dari kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentunya tidak lupa kita bersalawat dan salam dengan salawat yang terbaik dan salam yang paling sempurna
semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia mulia yang mendapatkan julukan Habibullah, manusia yang dicintai oleh Allah. Silakan. Manusia kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang diutus ke muka bumi ini untuk menebar syariat, untuk menebar undang-undang yang rahmatan lil alamin, yang mampu memberikan kesejukan, kedamaian, ketentraman bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu sebagaimana yang kita ketahui bersama diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena sungguh ya, pada kehidupan akhir zaman ini terlalu banyak di antara kita sebagai manusia yang sibuk dengan mempercantik paras, mempercantik rupa, tetapi sedikit di antara kita yang mampu mempercantik hati. Banyak di antara kita yang pandai menata rumah, menata diri. Ya, sekarang orang lagi demam bunga-bunga, selapu dengan betalatan. Dia tanah dengan betalatan kembang, selapu betalatan kembang. Ya, ini sekarang lagi demam orang ini menata rumah, ya, memperhias rumah, mempercantik rumah, menata diri, ya, bermake over sampai over make upannya. Ya, lihat tontonan-tontonan Korea, ikut dandan seperti Korea. Ya, ini yang terjadi sekarang ini. Di sini merah, di sini pink, bibirnya dikincu 2 lapis dan seterusnya. Ya, ini kebanyakan di antara manusia sekarang sibuk menata penampilan, tetapi sedikit ya yang mau menata hati. Dan justru menata hati inilah yang jauh lebih penting dibandingkan dengan hanya sekedar menata penampilan, ya. Karena dengan tertatanya hati akan muncul kecantikan yang sesungguhnya, ya. Ada kecantikan yang nampak dipandang oleh orang, namun kecantikan itu gampang untuk dipoles, tetapi kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan yang muncul dari dalam hati. Itu yang disebut dengan inner beauty, kecantikan yang muncul dari hati, maka akan melahirkan akhlak-akhlak terpuji, ya. Dan semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini, pada malam hari Senin ini, ya, mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua agar bisa lebih berusaha untuk mempercantik, menata hati kita, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang pandai berakhlak kepada Rabbnya, berakhlak kepada Rasulnya, dan berakhlak kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu diajarkan oleh baginda Rasul yang mulia. Maka semoga dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua termasuk di antara orang-orang yang mencintai baginda Rasul yang mulia dan diakui sebagai umatnya yang telah berhak mendapatkan syafaatnya. Dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kala. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, hafizakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah diajarkan oleh pengarang, ya, tentang apa definisi daripada ikhlas. Dan setelahnya kita diajarkan tentang, ya, amalan-amalan yang mampu merusak nilai-nilai dari setiap ibadah yang kita lakukan. Nah, masih pada kajian yang sama, ya, tema yang sama, masih terkait dengan ikhlas, ya, masih lumayan terkait dengan ikhlas ini, ya. Kita lanjutkan pada malam hari ini. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wahdhar riya'an muhbitan li'ibadatin wanzur ila nadhril alimi fatakmula, ya. Wahdhar, dan waspadalah, ya, riya'an, akan penyakit yang namanya riya, muhbitan li'ibadatin, penggugur
penyebab sia-sianya ya dari nilai ibadah yang kita lakukan. Wahdar, berhati-hatilah, waspadalah riyaan akan penyakit riya. Ya. Jadi lamun tanggor dengan misalkan riya ya. Nah, riya artinya ya. Maka panggil dia dengan nama yang baik gitu. Kalau ada di antara teman-teman kita, saudara kita yang ada di penggalan katanya itu ada ria-rianya ya. Nanti khawatirnya ketika kita sering memanggil dia dengan ria, apalagi yang perempuan ria gitu kan. Nah, ria itu artinya apa? Ria. Ya, ria ya. Wahdar riyaan. Nah, berhati-hatilah, waspadalah akan penyakit ria ya. Muhbitan ibadatin, sebagai perusak dari nilai ibadah kita. Wangdur, dan lihatlah, ila nazril alimi fatakmula. Wangzur, maka lihatlah kepada apa? Ila nazaril alimi, kepada Allah, kepada Rabb, kepada Tuhan yang maha mengetahui. Fatakmula, niscaya engkau akan menjadi hamba yang sempurna. Telung dasayan kan, nggih, tangtung dasa pitu je kan, atau telung dasa ya. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, pada malam hari ini ya, kita akan mengkaji tentang bahaya penyakit riya ya, bahaya yang namanya riya. Riya itu sendiri hadratal muhtaramin rahimakumullah memiliki makna yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Namun ketahuilah ya, bahwa sesungguhnya riya itu adalah talabul manzilah wa ta'zim, berharap atau mencari kedudukan dan kemuliaan indan nasi ya, pada sisi manusia. Ini makna besar daripada riya itu. Sesungguhnya riya itu mencari, mengharapkan kedudukan atau kemuliaan, baik itu pujian ya, dari manusia. Ini riya. Maka hati-hatilah dengan yang namanya penyakit riya. Kenapa? Karena dengan sebab riya inilah ya, menyebabkan batalnya, menyebabkan hancurnya, menyebabkan bergugurannya semua nilai kebaikan, nilai pahala dari ibadah yang kita lakukan ya. Maka ketika kita dilarang ya, ketika kita diminta, ketika kita diperintah untuk ikhlas di dalam beribadah, maka sesungguhnya masuk di sana itu larangan ya, larangan untuk melakukan lawanan daripada ikhlas itu. Ketika ada perintah kepada sesuatu ya, kalau dalam kaidah usul fiqh itu dikatakan al-amru bil asya nahyun an diddihi, kalau enggak salah ya. Perintah terhadap sesuatu ya, al-amru bi syai' nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu sekaligus larangan terhadap lawanannya ya. Ketika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka sekaligus di sana itu ada larangan untuk melakukan lawanan dari perintah itu. Misalkan Allah mengatakan dirikan sholat, maka di dalam perintah untuk mendirikan sholat itu sesungguhnya ikut juga di sana secara tidak langsung Allah melarang kita untuk meninggalkan sholat. Nah, sama halnya dengan di sini, ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah secara ikhlas, maka secara tidak langsung ya, mafhum mukhalafahnya adalah kita diperintahkan untuk menjauhi sifat riya di sana ya. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ya,
Dalam surat Al-Kahfi dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mendambakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharap nanti di surga akan berjumpa dengan Rabb-Nya, ya, falyamal, maka yang harus dia lakukan adalah apa? Falyamal, maka beramallah. Amalan apa yang kita lakukan? Amalan salihan, amal kebaikan. Ini syaratnya pertama. Untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, maka yang harus kita lakukan pertama adalah falyamal amalan salihan, lakukan segala macam bentuk amal salih. Yang kedua apa? Wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan seperti itu, wala yusyrik, dan jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Artinya apa? Di sini kita diperintahkan untuk menghindarkan diri kita dari tujuan-tujuan selain daripada Allah di dalam kita beribadah. Ya. Ini maksudnya di sini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Nah, sehingga dalam surat Al-Maun, ya, sebagaimana yang tiang pelungguh semua sudah hafal, dikatakan di sana fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang salat yang seperti apa? Pertama gambarannya alladzina hum an salatihim sahun. Salat yang celaka itu yang pertama ialah an salatihim sahun, orang yang lalai di dalam salatnya. Lalai ini para ulama menafsirkannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan lalai di sini itu ialah orang yang sengaja mengakhirkan, ya, mengakhirkan waktu. Bareh terakhir tanda salat. Ini makna daripada sahun. Ada ulama yang mengartikan seperti itu. Ada makna dari sahun itu ialah, ya, sengaja lalai di dalam perkara-perkara rukun-rukun salat di sana. Sengaja dia melalaikannya di sana, ya, menghindari tumakninah dan sebagainya. Kan ada orang yang salat seperti itu, kecuk, ya. Deneman sempurna rukukna uras, deneman sempurna i'tidalna sujud, deneman nepang sujudna uras malak. Nah, ulama ada yang menafsirkan bahwa sahun itu orang yang lalai dalam rukun solat, ya. Maka orang yang seperti ini celaka juga dikatakan yang seperti ini, ya. Ada yang mengartikan sahun itu orang yang tidak khusyuk dalam melaksanakan solatnya. Ada juga ulama yang menafsirkan seperti itu makna sahun, ya. Nah, ini yang pertama hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Digambarkan model solat orang yang celaka, ya. Salat orang yang celaka. Yang kedua apa? Alladzina hum yura'un. Mereka yang melaksanakan salat hum yura'un. Yura'un itu artinya yang melaksanakan salat dengan riya, pamer, ingin dipuji dan seterusnya, ya. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Model solat orang yang dikatakan celaka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tujuan-tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di sana, mengharapkan pujian sanjungan dari makhluk, dari manusia, maka pada posisi seperti ini kita termasuk di antara golongan orang-orang yang celaka di dalam beribadah. Artinya apa? Semua pahala yang seharusnya kita dapatkan berguguran disebabkan karena riya itu. Ya, makanya niat itulah yang menjadi titik awal dari setiap perkara ibadah yang kita lakukan. Ya, makanya dikatakan dalam hadis pertama, ya, Arba'in An-Nawawi itu dikatakan innamal a'malu binniyat, ya. Pegawaian teh ino si paling nentuangi pertama adalah niat ino, ya.
Karena terlalu banyak di antara orang yang nampak seperti melakukan pekerjaan akhirat, tetapi hasilnya hanya dunia saja, ya. Dan tidak sedikit di antara orang yang nampak pekerjaannya itu seperti pekerjaan dunia, tetapi ya karena sebab niat dia dinilai melakukan perbuatan akhirat. Nah, semua itu yang bisa mengaturnya, ya, yang bisa memilahnya tergantung dari niat setiap pelakunya, ya. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, di bawahnya lagi dikatakan wa qala alaihi salam yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya ini hadis qudsi, ana aghnal aghniyai 'anil syirki. Aku ino paling sugi, lebih sugi lekan dengan si sugi, ya. Aku adalah yang paling kaya, ya, dari semua orang-orang yang engkau anggap kaya itu, ya. Ana aghnal aghniya 'anil syirki. Aku paling kaya di antara kalian yang menyekutukanku. Artinya apa? Ya. Faman amilali, maka barang siapa yang beramal karenaku amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bariun wa nasibi li syariki, ya. Maka barang siapa yang beramal, ya, selain daripada diriku, bertujuan selain daripada diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya, ya, aku akan serahkan segala macam bentuk nasibnya itu, urusannya itu kepada orang yang tempatnya menyekutukan diriku itu. Artinya apa hadratul muhtaramin rahimakumullah? Sebagaimana yang disampaikan pada minggu yang lalu, ya, tentang gambaran orang yang jihad fi sabilillah, ya, berjihad di jalan Allah dan dia mati dalam peperangan membela agama Allah itu. Ketika dia ditanya, apa yang kau lakukan dengan kekuatanmu? Aku berjihad membela agamamu, duhai ya Allah, ya. Tetapi Allah menyangkalnya dan mengatakan, tidak, engkau betul berperang mengatasnamakan membela agamaku, tetapi di hatimu ada tujuan lain, yaitu agar engkau dikatakan sebagai manusia kuat di sana. Maka Allah akan mengembalikan hasil dari perbuatannya itu kepada apa yang diniatkan itu. Sehingga Allah mengatakan, dulu engkau mengharapkan pujian itu dan engkau dulu telah mendapatkannya, ya. Maka sekarang apa? Maka sekarang engkau tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang telah engkau usahakan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan sedikit pun dari bagiannya, ya, dari bagiannya nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena ketika dia beribadah, ketika dia beramal di dunia, ada tujuan-tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka akan diserahkan nasibnya itu kepada orang yang tempatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salam, dan berkata baginda Rasul yang mulia, man shama yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang berpuasa, ya, riya, ya, dia mengharapkan pujian dari selainku, dia riya dariku, faqad asyraka, maka sungguhnya dia telah menyekutukanku. Wa man shalla yura'i faqad asyraka, ya, orang yang salat karena riya sesungguhnya dia telah syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka, barang siapa yang bersedekah karena riya, sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Hai dah hadratul muhtaramin rahimakumullah, bahayanya yang namanya riya itu. Sampai dikatakan faqad asyraka, maka sungguhnya dia telah melakukan suatu kesyirikan. Maka barang siapa yang mengerjakan sesuatu, ya, karena riya, maka dia telah melakukan kesyirikan.
Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena mengharapkan pujian dari manusia, maka dia telah riya di sana. Ya. Jadi posisi yang paling aman itu adalah tidak terlibat di dalam kedua bentuk atau kedua model tujuan yang tadi itu. Ya. Hindarkan hati kita dari melakukan segala sesuatu yang berpotensi ada menduakan Allah di sana. Ini dia. Maka betul-betul sudah perbaiki niat ketika kita hendak melakukan apapun yang ingin kita lakukan. Ya. Terkait nanti kita akan dipuji oleh orang atau dihinakan oleh orang, tidak akan berpengaruh pada diri kita. Karena itulah sesungguhnya ciri-ciri di antara orang yang ikhlas di dalam beramal. Pelunggu berangkat ke majelis ta'lim ini, ada yang memuji, ada yang mencaci, tidak membuat pelunggu bergeming. Tidak membuat pelunggu untuk berubah niat, ya. Pelunggu akan tetap jalan meskipun dipuji, ya. Meskipun dicaci tetap akan jalan, melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis ilmu ini, apapun kata orang. Nah, ketika kita mampu menghadirkan perasaan seperti itu dalam hati kita, maka insyaallah kita telah masuk ke dalam tahapan-tahapan orang yang memiliki derajat mukhlis, ya, derajat orang yang ikhlas di sana, ya. Memang sulit hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, nanti diperjelas lagi, ya, dalam bait berikutnya bagaimana kita harus menjaga diri kita agar betul-betul menjadi hamba yang sempurna, ya. Nah, dan yang terakhir pada penghujung bait ini dikatakan la tubriz wangzur ila nazril alim fatakmula. Maka apa yang harus kita lakukan agar bisa terhindar dari penyakit riya? Wangzur, maka lihatlah. Siapa yang kita lihat? Ila nazril alimi, ila nazaril alim, yaitu melihat kepada zat yang maha mengetahui, kepada zat yang maha menyaksikan segala macam bentuk amalan kita. Ini yang dimaksud dengan ihsan di sini, ya. Jadi bagaimana setiap gerak-gerik kita itu selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mampu menghadirkan Allah dalam setiap gerak-gerik kita, ya, fatakmula, maka engkau akan menjadi hamba yang sempurna. Menjadi hamba yang selalu merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia telah merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan ada potensi atau peluang sekecil apapun di dalam hatinya itu, di dalam dirinya itu untuk mengkhianati perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jangankan di tempat yang nampak jelas-jelas banyak orang mengetahuinya, banyak orang yang menilainya, meskipun dia dalam kamar sendiri dia tidak akan berani mengkhianati Allah Subhanahu wa taala di sana. Sehingga betul-betul dia akan melakukan segala macam bentuk aktivitasnya itu karena Allah. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Sehingga ihsan itu harus betul-betul ada di dalam hati kita. Masih ingat makna ihsan? Apa makna ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, anta budallah, engkau beribadah kepada Allah, ya, ka'annaka tarahu, ya, bayangkan marang kunta berhadapan kanca desida Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sadar tidak mampu menyaksikan melihat Allah Subhanahu wa taala, jangankan model-model kita, Nabi Allah Musa saja ketika memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar diperlihatkan, ya, bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan apa? Lihat kepada gunung itu. Jikalau engkau mampu masih bertahan, ya, dengan menyaksikan gunung itu, maka engkau akan melihatku. Tapi apa yang terjadi? Ya, gunungnya berguncang dan Nabi Allah Musa pingsan di sana itu.
Artinya apa? Allah ketika akan menampakkan diri di hadapan Musa itu saja, gunung yang begitu besar tidak sanggup. Gunung yang begitu kokoh saja tidak sanggup. Apalagi model kita manusia. Makanya Nabi Allah Musa pingsan langsung. Ya. Azan sah. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya. Wanzur ila nazaril alimi, maka lihatlah kepada zat yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha menyaksikan segala macam bentuk amal perbuatanmu. Ya. Nah, ketika engkau tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutan dari definisi ihsan ialah ya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tadi yang sudah kita paparkan, Nabi Allah Musa saja memohon agar dinampakkan dirinya Allah, ya. Gunung pun tidak sanggup di sana, ya. Nabi Allah Musa pingsan di sana, ya. Maka ketika engkau sadar tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan? Fa innahu yaraka, maka yakinkan di dalam dirimu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikanmu. Ya. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang tidak pernah tidur, ya, zat yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah lupa. Beda kayak kita manusia, lamun tengantok krok, lamun telapar mangan, lamun tebedak nginem, ya. Kalau Allah zat yang maha suci dari segala macam bentuk kekurangan. Nah, maka hadirkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita senantiasa berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sempurnalah kita di sana. Artinya apa? Sempurna pegawaian teh, ya, fatakmula, maka engkau akan sempurna. Sempurna itu dalam ibadah teh. Ibarat pelungguh si teme kantor, si pegawai le kantor, le lawang kantor arak CCTV, ya, dia tadi telat teme ngantor, kumbena penggitan itu le TV dia ketemu lengkap jamna, menitna, detikna, jam pira tetama, ya, lengkap le tono. Nah, karena kita merasa akan diawasi, ya, oleh atasan, maka kita tidak berani telat. Tama tipak dalam ruangan arak malak CCTV letono, dia terani santai-santai, dia terani nganggur-nganggur, dia terani ngerokok doang, momot-momot, tukang pantu, dia terani. Kita akan betul-betul all out di sana itu bekerja. Kumbena karena arak TV mantu itu ngawasin itu. Ada CCTV di sana itu dipasang untuk mengintai segala macam bentuk gerak-gerik kita. Akhirnya apa yang kita lakukan? Bekerja secara all out. Lawan bahasa keren ini. Maksimal lampun tebegawian. Dek terani ninggalan kewajiban sedikit pun. Sampai jam ulek kita akan pulang. Ya, kita tidak akan berani pulang sebelum waktunya pulang. Nah, beginilah akan model keadaan ibadah seseorang ketika dirinya dalam beribadah merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah lekat ongkun temasang niat sebelum sholat sampai salam kita akan betul-betul maksimal di sana. Ngombe ku berniat ante diri salah niatku. Allah sedang melihat aku. Takbir. Ngombe ku takbir si kena si paling bagus. Ya. Karena saya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bacaan Fatihah saya? Betul-betul kita akan menggunakan bacaan yang terbaik di sana. Kumbena takut salah, lamun salah arak Allah ngawasin bacaan saya. Hati saya sekarang bagaimana? Ada banyak manusia di sini. Bagaimana kita menjaga hati kita betul-betul? Kita menjaga hati kita dari niat takbiratul ihram sampai salam, ya, kita akan betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa sedang diawasi oleh Allah. Maka ketika kita mampu menjaga hati kita terpaut dengan Allah sampai assalamualaikum,
Maka apa kita katakan? Alhamdulillah. Kan ini yang perlu udah selapa dah selesai salat kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ungkapan syukur si ucapan pelungguh itu menandakan keberhasilan pelungguh di dalam menjaga hati dan menjaga segala macam bentuk rukun dalam surat itu. Lekan beruta masang niat takbiratul ihram sampai salam. Nah, barulah setelah pelungguh mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, baru beristighfar, ya kan? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lekan kekurangan si mungkin secara tidak sengaja kita lakukan. Itu dia di sana, ya. Nah, sehingga betul-betul engkau terus beribadah ini. Ya, bersedekah juga seperti itu. Dekaganku bersedekah ini, ya. PT kepeng sedekah yang terbaik. Kita isin dompet, ya. Isinya enggak zakat misalkan, tidak sedekah anak kan, pikir di sana. Mau sedekah yang terbaik, silakan. Lalu ketika kita berusaha untuk mengambil yang terbaik, menjaga hati di sana. Ngombe engkau nanti ada lulus kepeng si gente perentin dengan ini, ya. Sampai betul-betul orang itu menerimanya. Nah, lamun berhasil lolos dengan segala macam bentuk tahapan ujian itu, barulah alhamdulillah, ya. Kadang-kadang kita dibantu juga ingat oleh orang yang kita beri itu alhamdulillah, ada panjang kayak ini akan doa yang itu ya, si dengan situ sade. Nah, ini yang ngetang itu, ya. Nah, ini semua hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya, yang perlu kita hadirkan di dalam diri itu agar betul-betul sempurna lekan amal ibadah si gawe teh. Wallahu ta'ala ala wa alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih terkait dengan